Oke, jadi kita jangan dulu buru-buru mengatakan atau memberikan pernyataan si AA ini eh, mengalami gangguan ataupun tidak mengalami gangguan sebelum ada keterangan resmi dari instansi terkait atau pakar yang berkompeten ya Bang ya. Betul sekali, Bang. Betul. Ya, oke. Kita kembali lagi ke case yang terjadi di Lampung ini Bang ya. Nah, kalau kita lihat itu ya Bang ya, rekamannya kan tiba-tiba atau ujuk-ujuk tuh orang itu datang tuh, apa karena namanya dia mendekat kemudian melakukan tindakan terhadap Syekh Ali Jaber. Nah, ini kan serta-merta begini Bang ya, kalau menurut kacamata Abang gimana nih dari tinjauan hukumnya ini? Kalau orang melakukan serta-merta, apakah bisa dilihat dulu mungkin latar belakangnya, apakah dia punya hubungan dengan Syekh Ali Jaber atau keluarga Syekh Ali Jaber, sehingga dia berani melakukan tindakan yang tidak terpuji ini, Bang. Baik, Bang Edi, seperti yang saya bilang tadi, ini harus benar-benar kita ketahui motifnya apa. Seperti Bang Edi bilang, hubungannya dengan Ali Jaber apa itu sudah tepat. Seperti itu. Paling tidak, si pelaku ini memiliki kepentingan atas niatnya. Ya, Bang. Sorry, memiliki kepentingan atas niatnya. Jadi dia melakukan itu tujuannya apa? Itu harus jelas. Didorong oleh orang lain, apakah memang murni dilakukan sendiri, atau karena apa? Bila memang itu dilakukan karena sendiri, jelas motifnya. Harus dia ini karena apa gitu, kok bisa melakukan seperti itu. Kalau dilihat cukup terlatih. Sebenarnya tidak begitu terlatih, karena memang masih muda, dan mungkin untuk masalah lari seperti itu, apa namanya, langsung menghampiri itu, saya pikir itu udah hal yang wajar gitu seusia itu. Gesit istilahnya seperti itu Bang. Tapi yang perlu diselidiki, ini alat buat melakukan ini, apakah memang disiapkan jauh-jauh hari, atau memang spontanitas dia sambil dari dapur. Begitu dia terpikirkan bahwa kalau ada informasi, istilahnya dia merasa terganggu gitu. Setelah mendengar kajian dari Syekh Ali Jaber tadi, dia merasa seperti apa gitu. Jadi punya niatan untuk melakukan itu, seperti itu. Kalau memang dia niatan itu langsung ambil dari dapur, spontanitas, istilahnya 340 itu mungkin masih bisa tereliminir gitu dengan pasal-pasal lain Bang gitu. Tapi kalau memang disiapkan jauh-jauh hari, pastikan kajian itu kan sudah jauh-jauh hari diumumkan. Begitu dia lihat kajian itu ada, dia siapkan pisaunya, memang buat menyerang Syekh Ali Jaber, 340 masuk. Seperti itu Bang. Jadi memang perlu pengamatan lebih jauh, perlu penyidikan lebih lanjut. Apakah motivasi si AA ini melakukan tindakan ini ya Bang ya? Betul, betul. Nanti semua itu terbuka dalam pengadilan nanti. Nanti majelis hakim yang memutuskan ini mau pasal mana yang pasti diterapkan buat saudara A ini. Karena kalau saya lihat dari latar belakangnya pun cukup ini istilahnya cukup membuat kita merasa harus berpikir ulang seperti itu gitu. Seperti apakah ini bukannya saya mencurigai, bukan dia bermaksud itu untuk melakukannya sendiri tanpa orang lain seperti itu gitu. Tapi kalau dilihat latar belakangnya gitu loh, kok kayaknya nggak mungkin sih gitu. Seperti Oke Bang, kita kembali ke ada pertanyaan yang masuk ya Bang. Kita lihat lagi ini. Dalam kasus Syekh Ali Jaber ini, jika tersangka ternyata tidak mengalami gangguan jiwa, apakah keluarga dapat kena jerat hukum juga? Karena ternyata keterangan yang diberikan adalah tidak benar gitu Bang. Jadi pertanyaannya, apakah
keluarga yang menyatakan kalau si AA ini mengalami gangguan jiwa akan kena jerat hukum juga jika nanti pernyataan ini dibantah oleh keterangan medis dari dokter kejiwaan. Kalau dia itu sehat loh. Nah, apakah yang memberikan pernyataan seperti itu akan dikena juga? Sebenarnya pernyataan-pernyataan di luar itu hanya sebatas pernyataan mereka belum memberikan kesaksian di bawah sumpah. Jadi seperti orang tuanya dia menceritakan bahwa anaknya ini memang pernah mengalami gangguan jiwa dengan latar belakang dengan sikap yang aneh seperti itu. Belum. Jadi kalau memang dia pada saat dimintai keterangan atau menjadi saksi di bawah sumpah dan dia memberikan keterangan palsu, itu akan bisa dijerat dengan pasal kebohongan. Jadi kita tinggal menunggu aja nanti bagaimana hasil penyelidikan ya Bang ya. Kemudian kalau dari sisi hukum, peristiwa yang terjadi pada Syekh Ali Jaber ini dikategorikan delik aduan atau bukan delik aduan, Bang? Peristiwa yang terjadi ini delik biasa. Jadi tanpa ada yang mengadukan, proses hukumnya akan tetap berjalan. Seperti itu, Bang. Jadi proses hukum akan tetap berlanjut seperti saat ini yang dilakukan oleh polisi. Jadi tidak perlu ada yang melaporkan atas kejadian ini, tapi proses tetap berjalan karena ini merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Jadi walaupun tidak ada yang mengadukan, karena peristiwanya sudah terjadi, apalagi tersebar secara masif melalui media sosial, melalui media massa, jadi polisi akan langsung bergerak ya Bang ya? Ya, betul. Oke, kalau kita flashback ke belakang, apakah pernah terjadi peristiwa seperti ini Bang dalam perkara hukum di negara kita yang Abang ketahui? Peristiwa ini memang mirip seperti beberapa bulan lalu yang terjadi dengan pejabat kita ya. Peristiwa yang terjadi di Pandeglang. Dengan Pak Wiranto, iya benar kita ingat. Betul. Ya, okay, betul Pak. Ya. Hampir mirip Pak. Hanya saja untuk kasus Pak Wiranto itu cepat terkuak dalang di belakangnya dan motifnya apa itu cukup jelas. Nah untuk yang kali ini terkait dengan Ustadz Ali Jaber ini belum terlihat pasti motifnya apa, tapi pasal-pasal memang sudah dikenakan oleh pihak kepolisian seperti itu Pak. Oke, jadi memang ada sempat peristiwanya terjadi sebelumnya terhadap salah seorang pejabat di tanah air kita yaitu Bapak Wiranto ya Bang ya. Betul. Nah, kita kembali lagi ke case yang tadi pada Ustadz Ali Jaber ini ya Bang ya. Apa namanya? Kalau kita lihat ini kan pelakunya ini kan seorang diri ya Bang ya. Tidak ada orang lain yang mengikuti. Apakah mungkin dia hanya seorang diri ataukah ada kemungkinan ada orang di balik dia yang bisa mensupport atau bisa mendukung dia sehingga dia berani melakukan hal seperti ini Bang? Nah itu tugas polisi yang harus menemukan motifnya apa. Kalau sudah ketahuan motifnya apa, dia melakukan secara sendiri ataupun di belakang ada orang lain nanti akan terkuak. Seperti itu. Karena jelas apabila dia melakukan tanpa punya kepentingan atau dasar maunya apa, mungkin dendam atau apa, sesuatu hal yang tidak mungkin gitu loh. Kecuali dia memang punya gangguan jiwa. Seperti itu Pak. Gitu. Kalau kita memiliki dendam atau apa terkait dengan atau benci dengan ajarannya ataupun dengan ceramahnya itu lain hal dan itu harus dibuktikan. Harus benar-benar real bahwa tidak ada yang orang di belakang selain dia. Seperti itu Bang.